yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Kopi Bubuk di UMKM Kopi Kapal Lampung. Kami yang beranggotakan, saya Nabila, Saya Arbaya. Saya Naswa. Saya Veronica. Saya Siti Maulia Hasmi. Selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan. Kita masuk ke latar belakang, yaitu Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia dengan dua jenis kopi utama yang banyak dibudidayakan, yaitu Robusta dan Arabica. Lampung menjadi provinsi penghasil kopi Robusta terbesar kedua di Indonesia setelah Sumatera Selatan. Kopi dari Lampung memiliki cita rasa yang khas dan digemari oleh banyak konsumen. Salah satu pelaku usaha di bidang ini adalah UMKM Kopi Kapal Lampung. UMKM Kopi Kapal Lampung telah memproduksi dan memasarkan kopi bubuk khas Lampung sejak tahun 2009. Meskipun memiliki banyak konsumen, permintaan kopi bubuk di UMKM ini menunjukkan pola fluktuasi atau naik turun dari tahun ke tahun, yang berpotensi mempengaruhi stabilitas usaha. Masalah utama yaitu penurunan penjualan ini menunjukkan adanya fluktuasi permintaan yang memerlukan analisis mendalam. Faktor-faktor yang diduga memengaruhi permintaan kopi meliputi pendapatan konsumen, jumlah anggota keluarga, frekuensi konsumsi, lalu harga produk, dan yang terakhir selera konsumen. Memahami faktor-faktor yang memengaruhi permintaan kopi bubuk sangat penting untuk membantu UMKM Kopi Kapal Lampung merumuskan strategi pemasaran yang efektif, menjaga stabilitas penjualan, dan meningkatkan daya saing di pasar. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kopi bubuk cap kapal Lampung pada konsumen skala rumah tangga, yang meliputi pendapatan konsumen, jumlah anggota keluarga, frekuensi konsumsi, harga produk, dan selera konsumen. Kedua, menganalisis pengaruh masing-masing faktor, baik secara simultan atau bersama-sama, maupun parsial atau terpisah terhadap permintaan kopi bubuk. Analisis ini disebut analisis regresi berganda. Ketiga, melakukan perhitungan dan analisis terhadap elastisitas harga, serta elastisitas pendapatan terhadap permintaan kopi bubuk di UMKM Kopi Kapal Lampung untuk memahami sejauh mana perubahan harga dan tingkat pendapatan konsumen dapat mempengaruhi tingkat permintaan produk. Metode penelitian. Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2021, dilakukan di UMKM Kopi Kapal Lampung, Kota Bandar Lampung. Penentuan lokasi penelitian ditentukan secara sengaja atau purposif dengan mempertimbangkan UMKM Kopi Kapal Lampung yang memiliki banyak konsumen dan telah menjual kopi sejak tahun 2009. Untuk metode pengumpulan data terdapat dua sumber, yaitu yang pertama ada data primer, diperoleh melalui wawancara langsung kepada 100 responden yang merupakan konsumen kopi bubuk di UMKM tersebut. Kriteria responden adalah konsumen yang telah membeli kopi minimal 2 kali dan merupakan kepala atau ibu rumah tangga. Kedua, data sekunder diperoleh dari arsip penjualan di UMKM Kopi Kapal Lampung dan berbagai literatur terkait dari jurnal, buku, dan laporan resmi. Lalu, teknik pengambilan sampelnya adalah metode purposive accidental sampling. Jadi, ini adalah metode pengambilan sampel di mana responden dipilih secara kebetulan tetapi harus tetap memenuhi kriteria tertentu yang sudah ditetapkan oleh peneliti. Jadi, meskipun dipilih secara tidak sengaja, mereka tetap harus relevan dengan tujuan penelitian. Lalu, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif, menggunakan analisis regresi linear berganda. Jadi, analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menggambarkan data yang diperoleh pada penelitian
Untuk mengukur pengaruh variabel bebas, independen, atau yang mempengaruhi seperti pendapatan konsumen, jumlah anggota keluarga, frekuensi konsumsi, harga produk, dan selera konsumen terhadap variabel terikat dependen atau permintaan kopi. Baik, untuk karakteristik konsumen dari 100 responden yang telah diteliti, ditemukan bahwa mayoritas pembeli kopi bubuk cap kapal Lampung ini berjenis kelamin perempuan dengan persentase 56%, khususnya ibu rumah tangga yang lebih sering berbelanja kebutuhan sehari-hari dibandingkan dengan laki-laki yang hanya 44%. Nah, sebagian besar ini berusia 36 sampai 45 tahun dengan persentase 35% dan diikuti dengan yang berusia 46 sampai 55 tahun dengan persentase 32% yang menunjukkan bahwa kebiasaan meminum kopi ini lebih umum pada orang dewasa. Dari segi pendidikan, mayoritas responden merupakan lulusan SMA yang mencapai 50%, kemudian diikuti oleh tingkat SMP dengan 20%, sementara sisanya ini memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dan juga ada yang dari SD, yang berarti mereka ini cukup selektif dalam memilih kopi. Kemudian dari segi pendapatan, sebagian besar responden ini berpenghasilan 1-3 juta per bulannya. Lalu, dari segi jumlah anggota keluarga yang rata-ratanya ini terdiri dari 2 hingga 4 orang dalam satu keluarganya, tetapi di penelitian ini tidak terlalu mempengaruhi tingkat konsumsi karena tidak semua anggota keluarga ini mengkonsumsi kopi. Kemudian untuk frekuensi konsumsi kopi ini cukup tinggi dengan mayoritasnya dalam satu rumah tangga mengonsumsi kopi 100-200 kali per bulannya. Ini mencapai 35%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kopi telah menjadi bagian penting dalam rutinitas harian. Nah, dalam memilih kopi, konsumen lebih mementingkan cita rasa yang mencapai 70% dibandingkan dengan faktor-faktor lain seperti kemasan, harga, kualitas, ataupun aroma. Hal ini menunjukkan bahwa kopi bubuk cap kapal Lampung lebih banyak dikonsumsi oleh kalangan menengah ke bawah yang mengutamakan kualitas rasa dalam keseharian mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kopi bubuk cap kapal Lampung meliputi pendapatan konsumen, jumlah anggota keluarga, frekuensi konsumsi, harga produk, dan selera konsumen, yang dimana berpengaruh sangat nyata terhadap permintaan kopi bubuk cap kapal Lampung. Hal tersebut dapat terlihat dari nilai signifikan F sebesar 0,00 dan P kurang dari 0,01. Yang pertama itu adalah pendapatan konsumen berpengaruh signifikan terhadap permintaan kopi, di mana P sama dengan 0,037 kurang dari 0,05. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar kemungkinan konsumen membeli kopi bubuk cap kapal Lampung, sebagaimana dinyatakan oleh Bastian pada tahun 2015. Yang kedua itu adalah jumlah anggota keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan kopi, di mana P sama dengan 0,079 lebih besar dari 0,05. Yang artinya banyaknya anggota keluarga dalam satu rumah tangga tidak menentukan tingkat konsumsi kopi secara langsung, sesuai dengan teori Ghazali 2016. Yang ketiga itu adalah frekuensi konsumsi berpengaruh sangat nyata terhadap permintaan kopi bubuk cap kapal Lampung, di mana P sama dengan 0,00. Semakin sering seseorang atau keluarga mengkonsumsi kopi, semakin tinggi pula permintaannya. Menurut Destian et al. 2015, semakin sering suatu produk dikonsumsi, semakin besar pula permintaannya. Yang keempat itu adalah harga produk tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan kopi bubuk cap kapal Lampung, di mana P sama dengan 0,082, yang artinya konsumen tetap membeli kopi ini meskipun harganya berubah. Hal ini bertentangan dengan teori permintaan yang umumnya menyatakan bahwa jika harga naik, maka permintaan akan turun menurut Rahmawati 2020. Yang kelima itu adalah selera konsumen berpengaruh signifikan terhadap permintaan kopi bubuk cap kapal Lampung, di mana P sama dengan 0,034. Semakin sesuai rasa dan kualitas kopi dengan preferensi konsumen, semakin tinggi permintaannya. Menurut Amalia 2018,
Produk yang cocok dengan selera konsumen cenderung lebih diminati dan dibeli. Selanjutnya yaitu adalah analisis elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan pada penelitian ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi untuk variabel pendapatan dan harga produk dalam bentuk logaritma natural in. Berdasarkan hasil yang telah didapatkan, diketahui bahwa nilai elastisitas harga adalah minus 0,173 yang dimana kurang dari 1, sehingga dapat dikatakan bahwa elastisitas permintaan harga kopi bersifat inelastis, yang artinya perubahan harga tidak terlalu mempengaruhi jumlah kopi yang dibeli. Selanjutnya yaitu adalah nilai elastisitas pendapatan, di mana sebesar 0,399 yang berada di antara 0 dan 1, sehingga dapat dikatakan inelastis. Nilai positif ini memperlihatkan bahwa kopi termasuk barang normal. Baik, kita akan masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu faktor yang paling berpengaruh terhadap permintaan kopi adalah pendapatan, frekuensi konsumsi, dan selera konsumen. Yang kedua, harga dan jumlah anggota keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan kopi. Yang ketiga, permintaan kopi bubuk cap Kapal Lampung bersifat inelastis, artinya perubahan harga atau pendapatan tidak banyak mempengaruhi jumlah pembelian kopi. Yang keempat, produk kopi ini termasuk barang normal, yang berarti permintaannya akan meningkat ketika pendapatan konsumen naik tetapi tidak dalam jumlah yang besar. Nah, yang terakhir yaitu saran. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan rasa kopi, karena selera konsumen itu sangatlah berpengaruh terhadap permintaan kopi itu sendiri. Yang kedua, melakukan promosi yang lebih efektif, misalnya dengan sistem loyalitas pelanggan atau diskon untuk pembelian yang rutin. Yang kedua, menyasar ke segmen konsumen dengan frekuensi konsumsi yang tinggi, seperti para pekerja kantoran atau para komunitas pencinta kopi. Yang keempat, menjaga stabilitas harga. Karena meskipun harga tidak terlalu berpengaruh, kenaikan harga yang drastis itu bisa menurunkan loyalitas pelanggan itu sendiri. Yang kelima, menyesuaikan strategi pemasaran berdasarkan pendapatan konsumen, yaitu dengan menyediakan varian kopi dalam berbagai ukuran dan harga agar bisa lebih terjangkau lagi. Sekian review jurnal mengenai permintaan kopi Kapal Lampung. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi penonton sekalian. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!